Hi, welcome back. Well, today we're gonna learn about MR is. MR is artinya adalah berada dan kadang tidak berarti. Dan penggunaannya pada waktu sekarang. Oke, yang pertama kita harus pahami dulu pasangan subjek dari to be, am, are, dan is. Oke, kita bisa lihat di sini subjek I dipasangkan dengan to be, am, you are, we are, they are, she is, he is, it is. Jelas ya pasangannya. Nah, sekarang setelah kita letakkan to be, dia harus diikuti oleh kata sifat atau adjektif, kata benda atau noun, kata keterangan atau adverb. Nah, contoh kalimat yang pertama di sini yaitu kata happy. Happy artinya bahagia dan happy ini adalah kata sifat. I am happy. Saya bahagia. Kenapa di sini kita tidak artikan to be-nya saya adalah bahagia atau saya berada bahagia? Karena di sini diikuti oleh kata sifat, maka to be-nya tidak perlu diartikan. Saya bahagia, kapan dia bahagia? Berarti sekarang, karena kenapa di sini dia menggunakan to be, am. Dan kalian bisa singkat dengan mengatakan I'm happy. I am happy. Kalian bisa singkat dengan kata I'm happy. Jadi I am disingkat menjadi I'm. Paham ya? Oke, kita lanjut. You are a doctor. Kamu adalah seorang dokter. Nah, di sini to be are ini kita artikan adalah karena diikuti oleh kata benda. Ya, noun. A doctor ini adalah kata benda. Paham ya? Nah, kalau mau lebih singkat dalam pembicaraan kalian, kalian bisa katakan seperti ini. You're a doctor. You're a doctor. You are a doctor. You're a doctor. We are teachers. Kami adalah para guru. We're teachers. They are chefs. Mereka adalah para koki. They're chefs. She is at home. She's at home. Nah, di sini she is at home, to be is-nya diartikan berada atau ada ya. Dia perempuan berada di rumah. Kenapa diartikan berada? Karena di sini menunjukkan suatu kata keterangan yaitu at home atau adverb. Dia berada di rumah. Paham ya? He is at hospital. Dia berada di rumah sakit. Atau kalian bisa singkat, he's at hospital. It is my pen. It's my pen. Jelas. Oke, jadi di sini kalian harus pahami bahwa bukan subjek she, he diikuti dengan kata keterangan saja, tidak ya. Atau bukan hanya subjek I diikuti kata sifat, atau you, we, they diikuti dengan kata benda, tidak. Tetapi semua ini bisa diikuti oleh kata sifat ataupun kata benda ataupun kata keterangan ya. Jadi I ini bisa I am a doctor, bisa ya diikuti oleh kata benda, atau you are happy, bisa ya, atau she is a doctor, bisa, atau she is happy ya. Jangan bingung di situ. Nah, kita lihat ada John. John adalah laki-laki dan kata gantinya dalam subjek adalah he. Ya. Maka di sini kita menggunakan to be is. John is a mechanic. John adalah seorang montir.
Jessica. Jessica adalah seorang perempuan. Kata gantinya dalam subjek adalah she. Maka di sini dia menggunakan to be is. Jessica is a singer. Jessica adalah seorang penyanyi. Nah, ada Brian and Jane. Brian and Jane, ada dua orang, laki-laki dan perempuan. Apakah boleh saya menggunakan to be is? Oh tidak. Brian and Jane lebih dari satu orang. Maka kata ganti yang tepat dalam subjek ini yaitu they. Maka di sini saya menggunakan to be are. Brian and Jane are doctors. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut untuk kalimat bentuk negatif. Bentuk negatif diawali dengan subjek, setelah itu diikuti to be-nya, am, are, is, dan sebelum kita letakkan kata adjective, noun, dan adverb, itu ditambahkan kata not, ya. Not baru kata sifat atau kata benda atau kata keterangan yang kita mau gunakan. Nah, kita lihat contoh ini. I am not happy. Saya tidak bahagia. Ya, jadi setelah to be tinggal tambah kata not saja. You are not a doctor. Kamu bukan seorang dokter. She is not at home. Dia tidak ada di rumah. Nah, sekarang kita lanjut dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dalam kalimat pertanyaan diawali dulu dengan to be, am, are, atau is. Setelah itu diikuti oleh subjeknya dan letakkan kata sifat atau kata benda atau kata keterangan yang kalian gunakan. Nah, kita lihat contohnya. Am I happy? Apakah saya bahagia? Jadi kalau to be-nya diletakkan di awal kalimat dan digunakan sebagai kalimat pertanyaan, maka to be-nya itu diartikan apakah. Apakah saya bahagia? Nah, pertanyaan I dijawab dengan you. Yes, you are. Kalau memang saya bahagia, kalau tidak, no, you aren't. Jelas ya? Pertanyaan kedua, are you a doctor? Apakah kamu seorang dokter? Jawabannya, yes, I am. Atau no, I'm not. No, I am not. Jadi pertanyaan you dijawab dengan I. Begitupun pertanyaan I dijawab dengan you. Dan is she at home? Apakah dia di rumah? Yes, she is. Ya. Kalau tidak, no, she isn't. Jelas ya? Pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Dan jangan lupa diulang terus video-video pembelajaran yang saya bagikan, dipelajari, dan saya akan tiap hari memberikan materi-materi grammar, sampai speaking nanti pun saya akan berikan. Tapi untuk video awal ini saya fokuskan dulu untuk ke grammar ya. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga pelajaran yang selalu saya bagikan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Thank you very much. Goodbye.